Anak-anak, tahukah kalian apa kegunaan tumbuhan bagi manusia? Kegunaan tumbuhan bagi manusia yaitu salah satunya sebagai penghasil oksigen. Nah, oksigen bermanfaat bagi kita untuk bernafas. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Manfaat tumbuhan bagi manusia yang pertama yaitu sebagai sumber energi. Sumber energi dihasilkan oleh tumbuhan yaitu padi, jagung, ketela, kentang, dan sebagainya. Ketika kita makan beras, makan nasi, kita akan menjadi lebih berenergi. Maka tumbuhan bermanfaat sebagai sumber energi. Yang kedua yaitu tumbuhan sebagai sumber vitamin. Vitamin dapat kita temukan pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian yang ketiga sebagai sumber oksigen. Sumber oksigen dihasilkan oleh tumbuhan dan bermanfaat bagi manusia untuk bernafas. Kemudian yang keempat yaitu manfaat tumbuhan sebagai pengikat air tanah. Nah, jika tidak ada tumbuhan di muka bumi ini, maka tanah akan gersang karena tidak ada air yang diikat di dalam tanah, sehingga dapat menyebabkan kekeringan. Yang kelima yaitu sebagai peneduh dan memperindah bumi. Nah, biasanya kita menemukan banyak tumbuhan yang ada di taman, yaitu sebagai peneduh dan untuk memperindah bumi. Nah, salah satu tumbuhan di muka bumi ini yaitu jagung. Apakah kalian tahu bagaimana perkembangbiakan jagung? Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak materi setelah ini. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut jagung tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut harus berkembang biak hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen.
Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, dari bacaan tadi, coba kalian tuliskan ide pokok dan informasi penting di buku tulis kalian masing-masing ya. Jagung berkembang biak dengan cara generatif. Nah, apakah yang disebut dengan perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif terjadi pada tumbuhan, yaitu diawali dengan penyerbukan. Penyerbukan merupakan melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Kemudian, setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji, terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari, sel kelamin jantan dengan kepala putik, atau sel kelamin betina. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, jagung, mangga, durian, dan jambu. Nah, sekarang kita masuk pada bagian-bagian bunga. Bagian bunga yaitu ada kepala putik, tangkai putik, kepala sari, benang sari, mahkota, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Dapat dilihat ya bagian-bagian bunga pada gambar ini. Nah, berikut adalah contoh bunga yang ada di Indonesia, yaitu bunga sepatu dan bunga kamboja. Bunga sepatu dan bunga kamboja tidak hanya tumbuh di Indonesia saja, tapi juga tumbuh di negara-negara tetangga, yaitu juga tumbuh di ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN merupakan organisasi negara-negara yang ada di Asia Tenggara. ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN beranggotakan 10 negara bagian. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Nah, para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narcisco Ramos dari Filipina. 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Kemudian disusul Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984.
Kemudian Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Kemudian disusul Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan yang terakhir, Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, kemudian untuk karakteristik berbagai negara di ASEAN, kita simak yuk video setelah ini. Negara pertama di ASEAN yaitu negara Brunei Darussalam. Di negara Brunei Darussalam terdapat Kampung Ayer. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini, banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Di masyarakat Brunei Darussalam, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei Darussalam sebelum memasuki rumah orang lain. Nah, coba tebak di mana patung ini. Patung ini terdapat di negara Malaysia. Negara Malaysia merupakan salah satu negara yang berada di ASEAN. Patung ini merupakan patung Dewa Murungga. Patung Dewa Murungga merupakan patung yang berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Caves, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang, Georgetown. Adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan di masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. Negara ketiga di ASEAN yaitu Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Di dalam negara Filipina terdapat tarian tinikling. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Negara keempat di ASEAN yaitu Kamboja. Di negara Kamboja banyak candi yang terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok candi. Di negara Kamboja terdapat tarian Apsara. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun yang lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Negara kelima di ASEAN yaitu Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung Indonesia. Namun, kain ini membelit bagian tubuh mereka, mulai dari perut hingga betis. Coba perhatikan permainan tradisional berikut ini. Permainan menangkap jangkrik adalah permainan yang berasal dari negara Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam sangat terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dày. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Negara selanjutnya yaitu Laos. Di negara Laos terdapat patung Buddha tidur yang sangat besar.
Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lau. Orang Laos terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun olahraga katau menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Di Laos terdapat upacara sakral pemberian sedekah, atau dikenal dengan nama Saibat. Saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Nah, siapa yang tahu lambang negara ini? Ya, betul sekali. Ini adalah lambang negara Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Tamaset, yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan yaitu mobil dan bahan bakar yang sangat mahal. Negara selanjutnya yaitu Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Di negara Thailand terdapat patung yang sangat besar. Seperti pada gambar berikut. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai tea dan disajikan secara dingin. Nah, kalian sudah tahu beberapa karakteristik negara-negara bagian di ASEAN. Kita coba cari tahu yuk karakteristik di Indonesia. Kita amati kehidupan negara di Indonesia. Tadi kita sudah belajar tentang karakteristik negara di ASEAN. Sekarang kita belajar kondisi geografis di Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu 1. Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat. 2. Laut Cina Selatan di utara. Dan yang ketiga, Samudra Pasifik berada di timur. Kemudian, wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu 1. Daratan berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Kemudian, daratan yang berbentuk gugusan kepulauan wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, hari ini kita sudah banyak sekali belajar. Ada perkembangbiakan jagung, perkembangbiakan generatif, bagian-bagian bunga, dan negara-negara di ASEAN. Bu Debi harapkan kalian tetap semangat. Keep spirit. Sekian pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.